Henshin! Sudah siap untuk bahas episode yang seru ini? Sepertinya bakalan panjang nih ya bahasannya, karena seperti biasa Ana akan bahas semaksimal mungkin. Sebelumnya Ana ada sesuatu nih yang bikin kalian itu bisa ganteng seperti Hiromi Kadota Parker. Simak ya. Sebelum kita mulai bahas-bahas, jangan lupa skincarean dulu guys, biar makin ganteng seperti karakter favorit kita yaitu Hiromi Kadota Parker. Ana mau kasih tahu sedikit rutinitas skincare Ana guys. Jadi di sini Ana pakai rangkaian Scarlet yang Brightly Ever After series. Sebelumnya Ana udah cuci muka nih ya, pakai facial wash-nya. Ini dia. Jadi ini facial wash-nya itu mengandung glutathione, aloe vera, rose petal, dan juga vitamin E yang fungsinya itu melembabkan dan juga membersihkan wajah. Next, langsung aja pakai Brightly Ever After Serum. Nih, langsung Ana aplikasikan cara memakainya ya. Kalian tinggal tetes beberapa aja di sini di wajah. Nah, terus pelan-pelan diusap aja teman-teman. Nah, sampai merata ya teman-teman ke seluruh wajah. Jadi diusap pelan-pelan sampai semuanya menyerap teman-teman ya. Jadi itu fungsinya itu untuk mencerahkan dan juga memudarkan noda-noda bekas jerawat guys. Next pakai Brightly Ever After Cream-nya ya. Nah karena ini udah malam hari, jadi di sini Ana pakainya yang night teman-teman. Jadi kalian jangan ketukar ya pakai krimnya, karena ada jenis-jenis krimnya. Ada yang siang, ada yang malam, oke? Jadi jangan ketukar. Di sini Ana pakai yang malam guys. Caranya gampang banget guys. Kalian tinggal colek aja teman-teman secukupnya di sini. Terus langsung aja di sini ke wajah. Dipijat ya teman-teman ya, dan usap secukupnya sampai merata, oke? Jadi kandungan krim series ini tuh ada banyak banget guys, langsung aja Ana sebutin ya. Jadi di sini ada niacinamide, ada natural vitamin C, ada pore whey, ada hexapeptide egg, ada green caviar, ada aqua peptide glow. Wah, banyak banget ya. Nah, fungsinya itu untuk meningkatkan kelembaban dan juga elastisitas kulit. Gak itu aja, dia itu mencerahkan dan juga memudarkan noda-noda bekas jerawat, menyamarkan pori-pori dan juga garis halus, serta mengencangkan kulit, guys. Info aja guys, kalau si produk-produk Scarlet ini tuh sudah terregistrasi di BPOM, sudah teruji bebas merkuri dan juga hydroquinone. Dan harga satuan per produknya itu hanya Rp75.000 saja guys. Buat info pembelian produk face care dari Scarlet Whitening ini, kalian bisa langsung aja cek link yang ada di deskripsi guys. Jadi jangan lupa cek ya. Oke guys, jadi langsung saja kita bahas ya. Ini dia pembahasan Kamen Rider Revised episode 21. Kita mulai bahasan dari organisasi rahasia milik Ushijima Family yang terkuak juga akhirnya bernama Weekend, akhir pekan ya. Terjawab juga siapa yang memberikan Sakura itu Libera Driver, yaitu si Ushijima Family ini, atau si organisasi Weekend ini. Jadi bukan si Chameleon Deadman yang menyamar sebagai Wakabayashi ya. Kemarin kan sempat ada yang berprediksi seperti itu. Nah, Weekend ini tuh tujuannya apa sih? Dan juga si Weekend itu memihaknya kemana ya? Ke Phoenix atau ke Deadman. Jadi itu dua organisasi yang bersitegang di cerita utama Revised yang seperti kita tahu ya, Phoenix dan juga Deadman. Justru si organisasi Weekend ini tuh kerjanya itu memantau gerak-gerik dari Phoenix dan bersiap melawan Phoenix. Jadi organisasi Weekend itu kontra dengan penelitian patung Tuan Gifu yang dilakukan oleh pihak Phoenix karena berbahaya. Tapi tetap kekeh si pihak Phoenixnya di sini ya. Udah kejawab juga kenapa digaskan terus penelitian Tuan Gifu-nya walau berbahaya, ya karena Pak Akaishi salah satunya ya. Jadi memang sepertinya si Weekend itu mengetahui banyak konspirasi yang ada di organisasi Phoenix ya. Jadi cukup menarik juga sih menurut Ana ini ya. Tapi kita juga nggak bisa menilai organisasi ini tuh baik sepenuhnya ya si Weekend ini ya. Soalnya udah mencurigakan juga. Vibe orangnya aja di situ aneh-aneh dan dingin gitu ya. Udah kayak nggak ada nyawa gitu ya. Kayak nonton ini ya, organisasi di Showa gitu ya. Kayak nonton rider-rider zaman Showa gitu. Yang nyebelin menurut Ana istrinya si Pak Ushijima ya. Yang apa sih? Yang kayak ibu-ibu itu ya, kayak dingin banget gitu ya, kayak nggak ada nyawa, tatapannya kosong. Sementara anaknya si siapa sih namanya, Haruka Hikaru, ya itulah teman-temannya Haruki, malah mirip si Kenzan kalau Anda lihat ya. Seriusan malah mirip Kenzan ya lama-lama ya. Dan orang-orang yang ada di Weekend selain keluarga Ushijima, mungkin aja orang-orang yang sudah mengetahui kebenaran dan juga dikecewakan Phoenix. Mungkin sekali lagi ya, mungkin ya. Dan yang agak apa ya, agak-agak kayak dark web gitu. Dimana si Sakura akhirnya udah masuk ke si ruangannya, terus tiba-tiba ditepuk tanganin. Itu benar-benar vibe-nya kayak Kamen Rider The Next, pernah kayak begitu kan. Ditepuk tanganin,
terus dingin aja si ekspresinya ya. Jadi Pak Ushijima berjanji akan menceritakan lebih ke si Sakura soal organisasi mereka dan juga si konspirasi Phoenix dengan satu syarat, yaitu merebut si Gifu Stamp dari tangan si Ahulera ya. Nah, lokasi markasnya si Ahulera atau tempat tinggalnya si Ahulera sementara ini tuh udah tahu ya, karena si Hikaru kemarin kan mata-matain si Sakura. Ternyata dia itu senyum-senyum manggut-manggut tuh karena ketahuan juga nih ya tempat tinggalnya si Ahulera. Sepertinya kayak gitu ya. Ya mestinya si Sakura sendiri juga udah tahu sih ya, karena kan udah beberapa kali juga ke tempat itu ya. Beberapa kali atau sekali ya. Ya pokoknya pernah lah gitu ya. Kalau coba kita mundur lagi dari awal weekend ini pergi memata-matai keluarga Igarashi pas liburan, udah jelas untuk memantau para Igarashi bersaudara ya, yang merupakan rider dari Phoenix, karena masih ada sangkut pautnya dengan Phoenix ya. Nah, memang pada waktu itu Daiji itu kan masih dirasukin Kagero kan, lagi rame-ramenya di situ, dan Sakura ini belum jadi rider juga ya. Tapi pastilah mereka udah lihat soal itu ya, dimana Sakura juga mungkin mereka udah seperti kayak mencalonkan si Sakura nih untuk dikasih si Libera Driver itu ya. Jadi belt yang dibuang George, yaitu si Libera Driver, dipungut sepertinya sih ya sama si Ushijima Family atau organisasi weekend ini, dan diberikan ke si Sakura ya. Jadi tanpa secara langsung Sakura sebagai Camarader Jan juga dijadikan senjata untuk melakukan ini itu oleh organisasi weekend. Ngerti kan teman-teman? Sedangkan untuk konflik weekend dengan Deadman ya kita bakal lihat nantilah ya teman-teman ya. Yang baru diceritakan di sini kan ya bahwa ada ketidaksukaan si weekend ini terhadap pihaknya Phoenix gitu. Jadi ada mungkinnya weekend ini tuh sebenarnya organisasi yang baik juga ya. Jadi ada kemungkinan juga kalau ke arah baik nih. Ana coba jelaskan kenapa ya. Karena melihat Phoenix itu kan nyeleneh ya, makanya mereka itu ingin melakukan sesuatu yang benar gitu ya. Yang Phoenix-nya itu ngaco-ngaco itu dan menghancurkan si Phoenix yang dirasa itu udah banyak konspirasi negatif. Oke? Itu dia pembahasan Ano untuk si weekend ya. Jadi Gifu Stamp-nya akhirnya berhasil direbut juga oleh Sakura dari tangan Ahulera dengan sangat-sangat mudahnya ya. Jadi benar-benar gampang, kayak nggak ada effortnya. Gini loh ya teman-teman ya. Oke lah kalau misalkan secara power level kalah ya. Karena Queen Bee itu kan masih Giftex lah ya. Jadi perlu kita tahu sejauh cerita Revise ini Ahulera kan nggak ada goal lain lah ya, atau tujuan lain selain Tuan Gifu, Gifu sama ya. Jadi itu aja terus ya, Tuan Gifu mulu. Jadi ketika dia kalah kayak berasa pasrah aja gitu ya. Pasrah amat yang Ana lihat, dan kurang histeris dan juga kurang dramatisir menurut Ana ya. Menurut Ana teman-teman ya. Iya nggak sih kalau menurut kalian? Jadi kayak udah kalah tuh kayak kurang usaha gitu. Jadi kayak kurang usaha lagi untuk ngerebut lagi si Gifu Stamp-nya dari tangan si Sakura ya. Jadi kalau nggak ada usaha ya memelas dikit lah ke si Sakura. Aduh Sakura jangan dong, Gifu sama itu tujuanku gitu. Tapi di sini ya udah gitu, kayak berasa pelongo sambil sekarat ya udah gitu. Makanya Ana juga cukup puas ketika si Sakura ini bilang ke si Ahulera, loh kok lemah amat katanya. Apa sih yang kamu ragukan katanya. Jadi suenya ternyata si Gifu Stamp-nya itu palsu ya. Ini kita kesampingkan soal palsunya teman-teman ya. Jadi pokoknya itu si Gifu Stamp-nya palsu. Tapi kita kesampingkan dulu. Ya Ahulera juga mungkin aja kan, mana tahu dia itu tuh palsu si Gifu Stamp-nya ya. Tapi kalau mungkin aja udah tahu si Ahulera ya. Jadi kan udah jadi iblis alias Giftex si Ahulera ya. Jadi ketika dia kalah ya kasih-kasih aja mungkin ya. Karena dia udah tahu si Gifu Stamp-nya itu palsu. Karena dia juga udah Giftex. Jadi karena dia iblis jadi ya udah tahu gitu. Ah ini mah palsu, ya udahlah gue kasih aja ke si Sakura. Itu mungkin ya kalau misalkan ada alasan kalahnya ya. Karena baru ketahuan palsunya ketika dikasih tahu sama si Vice katanya ya. Ah ini mah palsu. Nah gitu. Nah lanjut, Iki dan Daiji juga sudah mengetahui kebenaran soal Hiromi Kadota yang dijadikan kelinci percobaan ya teman-teman. Jadi ketiga bersaudara aka Igarashi bersaudara ya, si Daiji, Iki dan juga si Sakura di episode ini tuh coba disadarkan dengan fakta kalau Phoenix tuh organisasi yang punya konspirasi teman-teman ya. Banyak sekali ya. Jadi mulai disadarkan semua ini kakak adik ya. Jadi Daiji mungkin yang agak sedikit terpukul ya menurut Ana ya, karena dia paling lama lah di Phoenix ya. Statusnya juga kan udah pasukan atau kapten ya. Dan kalau kita kesinambungkan konfliknya kemarin sama kakaknya itu, justru di Phoenix lah tempat dia itu mencari lingkungan baru dan juga unjuk gigi di situ kan. Kan soalnya dia sirik sama kakaknya ya. Kalian tahulah kalau udah nonton Revise awal-awal di mana saganya seperti itu kan ya. Sepertinya semua konspirasi itu mengarahkan kita ke satu orang, yaitu si Pak Akaishi ya.
Menurut Ane sekali lagi di sini Pak Akashi kalau udah dihitung sebagai antagonis, menurut Ane sih bukan karakter antagonis yang menarik sih ya. Karena udah terlalu kelihatan banget jahatnya, jadi bukan kayak kejutan lagi gitu. Jadi apa sih yang mau lu harapkan dengan karakter ini gitu? Kan soalnya cerita Revice ini ya bisa dibilang ya unggul di twistnya gitu. Sementara kita udah dikasih lihat dengan satu karakter yang bener-bener ya udah pasti jahat sih si ini, ya udah ada kejutan apa lagi gitu ya. Tinggal kita tunggu aja kayak gimana ya. Sama gimmicknya juga menurut Anda ganggu gitu ya, tangannya yang selalu begini Pak. Ngapain lu mau paduan suara gitu atau mau operasi kayak begini ya? Sama mulutnya juga yang suka menyong-menyong kayak gini-gini Pak. Habis makan Indomie Abang Ade ya. Emang apa sih tujuan si Pak Akashi? Jadi tujuan di depan matanya aja dulu ya. Dan kesinambungannya sama si Tuan Gifu yang Anda cerna sih di episode ini. Katanya sekali lagi, katanya sih dia itu ingin membebaskan semua iblis dari dalam diri manusia dan membimbing ke jalan yang seharusnya. Jadi seperti kayak mau bikin normal life lah gitu teman-temannya buat para masyarakat dan para manusia. Jadi nanti ya Iki nggak bakal ada Vice lagi, Daiji nggak akan punya Kagero, Sakura nggak akan ada Love Cove dan segala macamnya seperti itulah. Pokoknya yang nggak ada iblisnya, udah manusia biasa aja gitu. Kalau seperti ini ya menurut Ana rider sistemnya juga nggak akan berfungsi seharusnya ya teman-teman ya. Jadi kan soalnya si rider system di Revice ini kan mengharuskan memakai kekuatan iblis gitu. Katanya ya, tapi kalau boleh spekulasi ya inti simpelnya lah teman-temannya, si Pak Akashi ini juga pengen kekuatannya lah. Ya kelihatannya sih seperti itu ya. Terlihat juga dari tertawa picisnya gitu ya. Mana ada mau nolong orang tapi tertawa picis kayak begitu gitu kan ya. Pasti curiga kita juga. Nah, Vice juga kenapa sering sakit kepala nih ya. Di episode ini tuh dia semakin sering banget sakit kepala ya. Lagi battle sakit kepala, di rumah Iki sakit kepala. Karena katanya bereaksi aja dengan si Tuan Gifu ya, karena dia itu sama-sama iblis gitu. Katanya sih sesimpel gitu aja. Katanya sakit kepalanya nanti reda kok. Minum Paramek. Nah, berlanjut pahlawan kita Hiromi Kadota ya memutuskan untuk resign alias keluar dari organisasi Phoenix setelah kejadian-kejadian kemarin ya. Dia udah nyadar kesehatan dia menurun, dia udah nyadar dia itu kelinci percobaan dan lain-lain ya. Menurut Ana ini keputusan tepat sih ya. Walau George terlihat seperti nggak peduli beberapa episode kemarin ya ke si Hiromi dan juga suka cengengesan, ketawa ketiwi. Di balik itu George senang dengan Hiromi yang keluar dari Phoenix ini ya. Karena dengan keputusan Hiromi ini, nyawa si Hiromi ini tuh bisa terselamatkan ya. Syukurlah katanya ya, kalau gitu lu nggak jadi mati katanya. Kalau enggak ya alias masih di Phoenix atau masih kerja di Phoenix, si Hiromi Kadota ya dia bakal gelut terus aja gitu kan. Apalagi orangnya kan, wah, walau mengorbankan nyawaku gitu ya. Jadi resikonya gede gitu ya. Jadi ya bakal gelut terus si Kadota ya. Bakal resiko matinya ya bakal lebih gede gitu ya. Nah, tetapi nggak lama kemudian, si Hiromi ini melihat Pak Akashi yang sedang kontak dengan si Orteka. Seperti yang Anda bahas di scan Super Terebikun kemarin ya, yang pas kita bahas Jack Revice. Nah, aneh juga memang ya. Musuh yang ditakuti, bisa dibilang di sini ya. Yang paling dicari-cari gitu ya sama si Phoenix, tapi dijaganya sama pasukan krocok doang, Pak. 2 orang ya. Itu si Orteka bisa langsung sekali tebas aja gitu ya. Walaupun mungkin udah nggak ada kekuatan gift text-nya dia kan ya, tapi kan dia pinter gitu. Tapi bisa aja itu suruhan si Pak Akashi ya, dibikin minim penjagaan gitu. Nah, sepertinya emang iya deh yang ngajak si Orteka ke Deadman itu ya si Pak Akashi ya. Karena Orteka bilang katanya Sasuburi Dana ya, udah lama ya nggak ketemu ya, ya berarti udah pernah ketemu ya. It means berarti ya pas si Orteka awal-awal join Deadman gitu. Jadi Orteka ini memberikan Gifu Stem yang asli, teman-temannya, yang asli ini ya kepada si Pak Akashi. Dan dipergok di situ sama si Hiromi Kadota dan berlanjut ke kapal Phoenix yang oleng alias hilang kendali ya sampai harus jatuh ke si daratan. Langsung Hiromi di situ kan pas ngendalin kapalnya kan, Wagai no Chino Kakete. Aku akan melindungi kapal ini. Yang ini menurut Anda agak lucu. Tapi pas dia mau berubah berasa epic. Tapi nggak tahu kenapa yang ini berasa lucu ya. Kapal dilindungi pakai nyawa lu gitu. Dan Orteka ngasih Pak Akashi kan Gifu Stam tadi ya. Nah Pak Akashi ini ngasih apa? Sepertinya yaitu Demon's Driver ya ke si Orteka. Kan Kadotanya juga udah keluar juga, udah resign ya. Jadi si Demon's Driver-nya yang nganggur gitu. Ya udah dikasih ke si Orteka aja. Memang tujuan Orteka juga dari awal itu. Jadi ada kesepakatan juga sama si Pak Akashi soal ini ya. Dan berubahlah Orteka menjadi Kamen Rider Demons ya. Dan setan berubah pakai belt setan. Seperti kompatibel Pak ya. Makanya si Demon's Driver-nya juga, loh, lu iblis sama seperti gua ya. Nah, apakah nanti ke depannya itu bakalan ada efek sampingnya ketika si Orteka ini memakai Demon's Driver?
Atau memang ya udah gitu nggak ada ya, karena ya teori yang seperti Anda jelaskan tadi, iblis pakai belt iblis, jadi ya aman-aman aja gitu ya. Dan potensinya juga keluar semua di sini. Jadi ini Anda lihatnya kayak Kai'Xa driver ya. Jadi Kusaka pakai juga ujung-ujungnya juga jadi rapuh gitu kan ya. Terus juga teman-temannya yang di Ryuseiji juga kan pakai sekali berubah udah jadi pasir gitu kan. Ya, kalau Orphonok yang pakai ya normal-normal aja. Nah, itu yang di serial Kamen Rider Vice ya. Jadi kayak mirip-mirip sedikit lah ya. Jadi demonsnya itu Kamen Rider demonsnya ya bener-bener kuat banget ya, GG lah. Jadi Daiji itu udah jelas kalah teman-teman ya. Si Life emang jadi badut Pak akhir-akhir ini ya. Sayangnya ketika Daiji kalah karena kenanya si Demon's Finish, Kagero-nya nggak keluar ya, sayang banget ya. Kan menerima damage besar, tapi nggak keluar di sini si Kagero-nya, mungkin kepanjangan ya. Tapi secara teori ya bisa aja keluar tiba-tiba si Kagero-nya gitu. Dan Hiromi coba ngelindungin lagi si Daiji ya. Wagai no Chio Kakete. Daiji akan kelindungi. Tadi kapal, sekarang Daiji. Jadi agak kocak aja ya. Pokoknya si Kadota di sini pakai two side driver ya. Nggak berubah jadi live ya, cuman dipakai nembak aja gitu ya. Harus diakui ya di sini walaupun kita sebel sama si Ortega, tapi fight-nya pas dia jadi Kamen Rider Demons itu bener-bener captivating banget. Asli keren banget menurut Anda teman-teman ya. Walau ya sebel gitu sama dia ya. Mentang-mentang udah mau rilis juga DX-nya bulan ini ya. Itu fiturnya dikeluarin semua dong di bagian ini pas si Ortega make ya. Jadi pas berantem semuanya keluarin ini genomics-nya apalah dan segala macam, Demon's Requiem, Demon's Finish semuanya keluar ya. Jadi sekalian promosi fitur Pak ya, bentang-bentang DX udah mau keluar dan Ana udah pesan ya. Sabar aja Pak ya. Ana udah pesan sejak debutnya Kamen Rider Demons di episode awal tuh, episode 5, episode 6 ya. Pokoknya Ana udah pesan, jadi tinggal tunggu aja teman-temannya. Jadi tinggal tunggu rilis dulu di Jepang. Terus tunggu lagi nanti masuk ke Indonesia. Oke ya? Oke ya? Oke. Itu sampai bisa pakai 2 genomics sekaligus kan si Ortega ya, karena ya dia itu iblis pakai belt iblis, jadi nggak ada efeknya. Sementara si Hiromi Kadota mau pakai 2 genomics saja mental ya, langsung pingsan. Awal-awal lawak, ternyata saganya itu keterusan sampai sini dan bener-bener serius ya ceritanya. Awal-awal kan kita agak ngakak gitu ya. Itu kenapa si Hiromi pingsan, ternyata serius nih ceritanya sampai sekarang ya, nggak disangka-sangka ya. Jadi itu keren banget loh, pakai 2 genomics sekaligus si Ortega ya, pakai Bata sama Scorpion ya. Jadi Daiji kalah, Sakura kalah, bahkan Iki yang udah pakai Volcano juga tetap kalah. Ya emang udah waktunya kalah karena Jack Revice juga udah mau keluar ya. Ya emang jadi badut Pak si Volcano juga ya. Jadi berasa gila aja gitu, power levelnya jauh banget ya. Jadi seperti yang Anda bilang ya, potensinya tuh bener-bener dimaksimalkan gitu ya. Ternyata sekuat ini loh. Yang paling bikin was-was yaitu pas Hiromi Kadota dengan wujud manusianya berkali-kali dihajar sama si Ortega ya. Itu benar-benar mengkhawatirkan sekali Pak ya. Dihajar gitu sampai mental Pak. Langsung babak belur. Sebelum-sebelumnya kan udah dibilang organ-organ tubuh Kadota itu udah kayak orang umur 80 tahun Pak. Ya. Jadi kena serangan-serangan begitu ya. Ya, nggak berubah dalam bentuk rider ya, dalam wujud manusianya ya mestinya sih langsung mati Pak. Apalagi kan si Ortega dengan Kamen Rider Demons-nya ini ya kuat-kuatnya banget kan, lagi kuat-kuatnya banget gitu. Nah, pada saat ini Kadota itu membenarkan ya kalau di Phoenix itu memang ada yang nggak beres. Jadi kayak hati-hati, di Phoenix itu banyak konspirasinya ke si para Igarashi bersaudara ya. Dan seperti kayak menyerahkan legasinya atau tugasnya ya. Kuserahkan pada kalian kan, Igarashi bersaudara. Nah, dan terjatuhlah Hiromi Kadota ke jurang karena serangan Ortega. Hiromi-san! Gila, itu momen yang agak nyesek sih, dan amarahnya si Iki juga dapat sih di situ menurut anehnya. Ortega, tak akan ku maafkan kau. Tetap aja ujung-ujungnya udah pakai Volcano juga jadi badut, Pak. Oke, sekarang Ana mau ajak kalian itu berprediksi, teman-teman ya. Kira-kira Hiromi Kadota mati apa enggak? Kalau menurut Ana enggak mati ya. Emang kayak sengaja dibuat nanggung gini teman-teman ya. Dan bikin kita itu bertanya-tanya. Tapi sepertinya ya enggak mati ya. Karena ya aktornya juga nggak nerima bunga, belum ada apa-apa. Kayak berasa nanggung aja gitu ya. Emang agak pinter juga ini si tim produsernya ya. Yaudah kita bikin nanggung aja. Ya udah dibikin seperti itu, jatuh ke jurang, udah. Gitu kan. Tapi menurut Ana ya sepertinya sih nggak mati sekali lagi ya. Mungkin aja sekarat tapi nggak mati sekali lagi ya. Ana pasang bet lah atau taruhan Hiromi Kadota dengan probabilitas 80% nggak mati ya.
Jadi ini jadi mirip-mirip si Takatora juga sih di Gaim ya, jatuh sama si Michi tapi kan nggak mati, ujungnya bisa survive ya. Apakah ya ini tuh bakalan jadi salah satu pattern di era Reiwa di mana ada karakter-karakter yang seperti dihilangkan di tengah-tengah cerita lalu balik lagi jadi lebih keren. Udah sering sebenarnya kayak begini ya teman-teman ya, di 2 seri sebelumnya aja kayak begini, jadi nggak mengherankan sebenarnya. Jadi kita ke Zero One dulu, ada si Jin kan ya, hancur ya, terus balik lagi tiba-tiba tengah serial ya jadi lebih keren. Jadi Jin Burning Falcon, Kento ditelan sama kegelapan ya, hilang beberapa episode, terus muncul lagi di tengah-tengah serial jadi Kalibur Pak. Dan apakah Kadota kembali lagi ya nanti ya di tengah-tengah ke 3/4 cerita revise pokoknya ya, dan mendapatkan bentuk rider baru yang lebih kompatibel dengan tubuhnya. Jadi bukan jadi Kamen Rider Demons lagi, tapi rider yang baru dengan belt yang baru juga. Dan beltnya nanti premium Bandai lagi pasti ya. Pasti itu ya. Jadi Anda jadi ingat dengan tujuan George itu tentang membuat Kamen Rider terkuat, yang sudah dia bilang juga ke si Hiromi Kadota. Sekali lagi ini spekulasi Anda ya. Jadi bagian ini tolong disimak baik-baik banget. Bisa aja Kadota nanti diselamatkan sama si George ketika terjatuh ke jurang itu. Ya, bisa aja ya si George yang nyelamatin. Kan Kapal Phoenix juga jatuh kan ke bawah ya. George juga pasti ada di situ dong ya. Ada di si kapal Phoenix-nya atau di pesawat Phoenix-nya. Terus dia lihat si Kadota juga terkapar, langsunglah diselamatkan sama si George ya. Kamu nggak bisa mati dulu lah atau apapun lah itu ya. Mengingat betapa leganya si George juga melihat Kadota keluar Phoenix biar Kadota itu nggak mati ya. Kalau mungkin kondisi Kadota itu sekarat, siapa tahu dia harus melalui operasi apa gitu ya. Atau jangan-jangan dibikin setengah cyborg apa gimana gitu ya. Ya seperti itulah teman-temannya, ada teori-teori yang membuat dia itu berbeda dengan penampilan pertamanya sekarang gitu ya. Dan bikin dia itu lebih bugar gitu ya. Jadi nggak kayak om-om 80 tahun lagi gitu ya. Pas dia balik lagi. Nah, dan mungkinkah pas dia bangkit, dia akan jadi user Kamen Rider terkuat yang dimaksud oleh si George itu. Mungkin nggak teman-teman, kepikiran nggak ya? Kalau udah gini Anda juga jadi mikir kerja sama George sama si Pak Akai sini mungkin ada maksudnya lagi. Ya, di mata kita terlihat seperti wah 2 orang ini jahat nih ya. Tapi mungkin George juga ada maksudnya lagi yang buat kita mikir lagi tuh di sini ya. Nah itu dia. Ya ini sih masih kasar banget ya spekulasinya ya. Tapi nggak ada salahnya dong kalau kita udah bahas duluan ya. Jadi tolong dijejak aja ya soal cerita spekulasi Anda ini ya. Kadang suka pada lupa aja nih tiba-tiba ke depannya. Ya. Untuk episode minggu depan Anda sih berprediksi tense-nya bakalan agak turun drastis ya melihat dari previewnya. Kenapa? Malah ada 2 pelawak yang nggak jelas itu coba ya. Dan balik lagi lawan Deadman yang kayak kertas origami itu ya, kayak awal-awal cerita revise ya. Padahal udah episode ini sih bisa dibilang lagi klimaksnya banget Pak ya. Itu para karakter itu lagi di titik-titik desperate-nya banget gitu ya. Tapi di sini kayak malah dijatuhin gitu ya. Karena kebangkitan Tuan Gifu juga kan semakin dekat kan diceritakan di akhir episode ini juga. Jadi kayak lagi klimaksnya, tapi kenapa ceritanya itu kayak dibelokin lagi ya di episode minggu depan ya. Jadi kayak Anda lihat previewnya juga, aduh, padahal lagi seru-serunya nih. Oh ya, soal kebangkitan Tuan Gifu yang semakin dekat, hampir aja jangan lupa bahas ya. Ini juga bereaksi ke papanya Iki yang tiba-tiba meringis kesakitan teman-teman ya. Sepertinya memang benar antara si Gifu dan papanya Iki ini tuh ada kesinambungannya ya. Karena memang papanya Iki itu kan nggak punya jantung ya. Jadi ketika kebangkitan Tuan Gifu semakin dekat ini ya, papanya juga langsung gitu kan. Oke, kita tunggu aja lah ya. Prosesnya seperti apa? Seperti yang Anda bilang kan, ya itu ya. Ini tuh saganya itu ya seperti kepingan-kepingan puzzle yang siap untuk dijadikan satu ya. Jadi Anda juga pengen tunggu sih klimaksnya kayak gimana ya. Pasti seru lah, masih seru lah ya. Jadi ada kemungkinan bakalan Anda pangkas ya yang menurut Anda kurang begitu penting di episode minggu depan ya. Dia itu episode 22 revise. Jadi kita bakalan fokus ke yang paling ditunggu karena Jack revise sepertinya bakalan sudah muncul minggu depan ya. Jadi memang tanggal 13-nya itu keluar Rolling Vice Time, terus besoknya lagi itu ya langsung debutnya Jack Revise. Ya nggak tahu ya munculnya sebentar atau gimana atau di akhir terus bersambung ya. Pas Anda lihat previewnya ya udah muncul si Jack Revise ini, oke? Semoga proses itemnya juga nggak gaje lah ya. Soalnya ada khawatir juga Anda ya karena ada 2 pelawak-pelawak ini gitu. Ya udah maksudnya ya
fokus aja gitu episodenya ke proses si Jack Revise gitu. Kenapa harus ada pelawak-pelawak ini gitu ya. Terus main fokusnya lagi sepertinya sih Ortega yang akan mengajak Aguilera ini kerjasama lagi ya. Dan Neobata Genom yang bakalan muncul based on Kamen Rider Zero One. Oke. Jadi yuk berpendapat dan berdiskusi yang sehat ya soal episode 21 Kamen Rider Revise ini ya. Jadi berdiskusi dan juga berpendapat yang sehat, sekali lagi Ana bilang ya. Jadi jangan ajang senioritas gua yang paling tahu lah ini itulah ya. Jadi ayolah kita tukar pendapat aja yang sehat ya. Jadi harus menurunkan ego masing-masing juga ya. Kalau ada yang salah ya silakan dikoreksi lah teman-teman ya. Oke, pokoknya ini seru lah teman-teman episodenya. Jadi lumayan juga durasinya ya untuk episode ini. Jadi ayo kita penuhkan kolom komentar dengan diskusi-diskusi ya. Maupun itu spekulasi juga. Dan juga komentar-komentar seperti biasa dari kalian semua. Anda tunggu ya. Nanti Anda bakalan baca pastinya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi teman-teman. Dan juga ditunggu untuk bahas-bahas episode 22 berarti ya. Dan juga spin-off ya. Jadi bersabar teman-teman ya. Karena Anda harus bahas 2 bahasan Revise minggu ini teman-temannya, diselingi juga dengan beberapa pekerjaan yang padat. Jadi tolong ya pengertiannya teman-teman. Terima kasih banyak loh atas supportnya. Like, share, subscribe, follow Instagram Ana di @reza_sandri dan juga di Reza Plus, ada TikTok juga @reza_sandri, dan jangan lupa juga subscribe channel Ana yang kedua yaitu Reza Alex. Terima kasih guys, sekali lagi stay safe dan juga stay healthy. Wagai no chi no kakete. Kisama ga tomeru. Bye bye.